Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7, kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan bagaimana sebuah percobaan elektroskop dapat membuktikan adanya muatan pada suatu benda. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Alia, absen ke-25. Perkenalkan, nama saya Rena Fioli Mukti, absen 27. Perkenalkan, nama saya Saragi Surya LH Welian Gogo, absen 28. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan dari percobaan ini. Tujuan dari percobaan ini ada 3, yaitu siswa dapat yang pertama membuat elektroskop sederhana, yang kedua menyelidiki penggaris yang digosok dengan rambut bermuatan listrik, dan yang ketiga mempresentasikan hasil pembuatan elektroskop dan penjelasan pembuktian menggunakan elektroskop penggaris yang digosok dengan rambut bermuatan listrik dalam bentuk video dan diupload ke YouTube. Selanjutnya ada teori dasar. Ya, jadi pertama itu diawali dengan bagaimana benda itu bisa bermuatan listrik. Kita awali dengan model atom sederhana, dapat dilihat pada gambar di samping ini, di sebelah kiri ada model sederhana atom karbon. Di sini model sederhana atom karbon itu sebagai model atom yang akan menjadi contoh. Atom itu disusun oleh 3 partikel subatom, yaitu proton atau bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Ya, kalau di sini digambar proton itu yang warna putih, ya putih. Terus yang neutron itu yang warna oranye, sama yang elektron itu yang ada tanda negatifnya. Nah, proton itu bermuatan listrik positif dan neutron tidak bermuatan. Keduanya terdapat dalam inti atom atau nukleus. Pada jarak jauh dari inti terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Besar muatan listrik proton dan elektron adalah sama, yaitu 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, sehingga secara total atom netral tidak bermuatan listrik, atau muatan sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. Proton dan neutron terikat di inti atom dengan gaya yang sangat kuat, sehingga baik proton maupun neutron sangat sukar keluar dari atom. Sedangkan elektron yang berada sangat jauh dari inti atom dapat lepas dari atom. Ketika 1 atau lebih elektron keluar dari atom menjadi kekurangan elektron. Dengan kata lain, jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Atom netral sekarang telah berubah menjadi atom bermuatan listrik positif atau ion positif, disebut kation. Sebaliknya, atom yang menerima 1 atau lebih elektron menjadi atom yang kelebihan elektron. Dengan kata lain, jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Atom netral sekarang telah berubah menjadi atom bermuatan listrik negatif atau ion negatif, disebutnya anion. Perhatikan ketika kita menampilkan benda bermuatan positif itu sebagai positif, 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 maka tanda positif itu mewakili ion positif atau atom yang kekurangan elektron. Ketika kita menampilkan benda bermuatan negatif sebagai negatif, 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 maka tanda negatif itu mewakili ion negatif atau atom yang kelebihan elektron. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya yang menjadi teori dasar pada percobaan kali ini adalah bagaimana penggaris yang digosok dengan rambut bisa bermuatan listrik negatif. Nah, sebelum penggaris digosok dengan rambut, baik penggaris maupun rambut adalah netral atau tidak bermuatan. Dapat dilihat pada gambar nomor 1 ya, gambar di sini. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa elektron-elektron itu bisa keluar dari atom. Ketika kita menggosok, sebenarnya kita memberikan energi tertentu yang bisa mengeluarkan elektron dari atom. Selanjutnya, ketika penggaris digosok dengan rambut, sejumlah elektron dari rambut pindah ke penggaris. Sebagai akibatnya, penggaris menerima elektron-elektron dari rambut sehingga menjadi kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Sementara itu, rambut kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Atau dapat dilihat pada gambar nomor 2 di sebelah kanan. Jumlah elektron yang keluar dari rambut sama banyak dengan jumlah elektron yang diterima oleh penggaris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmadita. Berdasarkan teori dasar yang telah dibacakan Ryan sebelumnya, contoh ini menggambarkan fakta bahwa muatan listrik adalah kekal, yaitu muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Pernyataan ini disebut hukum kekekalan muatan listrik.
Muatan listrik yang terjadi baik pada penggaris maupun rambut diam sementara di permukaan keduanya. Karena itu, muatan yang terjadi ini disebut muatan listrik statik. Percobaan ini membutuhkan alat dan bahan, yaitu botol hemaviton C1000, kawat tembaga, aluminium foil, jarum layar, gunting, dan penggaris. Cara pembuatan yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lubangi bagian tengah tutup botol menggunakan jarum layar. Yang ketiga, gunting aluminium foil menjadi 2 bagian kecil dengan ukuran 0,5 cm kali 1 cm dan lubangi atas kedua aluminium foil tersebut. Masukkan kawat tembaga dengan ukuran 10 cm ke dalam lubang yang telah dibuat pada bagian tengah tutup botol, lalu bagian atas kawat dibuat membentuk spiral. Bentuk ujung bawah kawat tembaga menyerupai kail pancing. Kemudian gantungkan aluminium foil pada ujung bawah kawat tembaga. Tutup botol dan amati peristiwa yang terjadi pada saat penggaris digosok dengan rambut bermuatan listrik didekatkan pada botol. Tetapi percobaan ini tidak akan berhasil tanpa adanya sebuah isolator. Tutup botol logam merupakan bahan konduktor, sehingga muatan masih dapat bergerak bebas. Maka dari itu, kita membutuhkan benda isolator untuk mencegah penyebaran gerak muatan bebas tersebut. Nah, kami menggunakan sedotan plastik sebagai isolatornya. Adapun cara kerja elektroskop secara sederhana, cara penggunaan elektroskop sederhana adalah dengan mendekatkan benda ke kepala elektroskop. Jika benda tersebut bermuatan, maka daun elektroskop akan terbuka lebar. Akan tetapi, jika benda tersebut tidak bermuatan atau netral, maka daun elektroskop tidak akan terbuka. Daun elektroskop merupakan potongan aluminium foil yang sudah digantungkan di ujung kawat tembaga. Selanjutnya, penggaris pada dasarnya bermuatan netral. Namun, ketika digosokkan ke rambut, muatan listrik yang dihasilkan adalah negatif, karena elektron pada rambut berpindah ke penggaris. Nah, ketika didekatkan ke kepala elektroskop yang bermuatan netral, elektron yang ada pada kepala elektroskop berpindah ke daun aluminium, sehingga daun yang bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak. Akibatnya, daun akan mengembang atau terbuka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gogo. Hasil pengamatan yang kami peroleh dari hasil percobaan kami, yang pertama, jika benda bermuatan negatif, dapat dilihat pada gambar yang pertama, yaitu kondisi awal elektroskop netral. Pada gambar yang kedua, dapat dilihat gambar kondisi elektroskop ketika didekati dengan benda bermuatan negatif. Pada gambar ketiga, dapat dilihat ketika benda mengenai kepala elektroskop, yaitu muatan positif ditarik ke kepala elektroskop, sedangkan muatan negatif menuju daun elektroskop. Hasilnya, daun-daun saling menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis. Begitu juga yang akan terjadi jika benda positif didekatkan dengan elektroskop. Lalu hasil pengamatan jika benda bermuatan positif. Pada gambar pertama dan kedua dapat dilihat bahwa tidak ada perubahan dengan jika benda bermuatan negatif, maka tidak akan saya bacakan lagi. Lalu pada gambar yang ketiga, ketika benda mengenai kepala elektroskop, muatan negatif ditarik ke kepala elektroskop, sedangkan muatan positif menuju daun elektroskop. Hasilnya, daun-daun saling menjauh karena mempunyai muatan yang sejenis. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, yaitu bahwa kami telah dapat membuat elektroskop yang bekerja sesuai teori dasar. Elektroskop merupakan alat yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi apakah sebuah benda bermuatan listrik atau tidak. Cara kerja elektroskop adalah dengan mendekatkan benda yang akan dideteksi apakah bermuatan atau tidak pada ujung elektroskop dengan melihat perubahan posisi daun elektroskop. Jika tetap menguncup, maka benda tidak memiliki muatan. Dan jika mekar atau membuka, maka benda memiliki muatan. Bisa dilihat pada video di sebelah kiri ini. Presentasi ini kami buat berdasarkan sumber dari buku fisika SMA MA kelas 12 Jakarta Erlangga yang ditulis oleh Martin Kangingen dan website amongguru.com. Selanjutnya, Rangga akan memperagakan percobaan elektroskop.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.